Kebijakan pemerintah melarang penjualan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi 3 kg atau tabung melon secara eceran per 1 Februari 2025 lalu menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan aturan baru tersebut, masyarakat hanya bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang kekisruhan itu memang sudah reda, tetapi kekisruhan itu meninggalkan tanda tanya tentang apa sebenarnya yang membuat pemerintah sampai membuat kebijakan yang kurang tepat terhadap komoditi yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat banyak. Dalam ingatan Poltak News, kebijakan pemerintah saat ini yang menimbulkan reaksi negatif yang ramai di masyarakat bukan terjadi baru kali ini saja. Beberapa kebijakan sebelumnya juga mendapatkan reaksi negatif yang ramai di masyarakat. Benang merah dari kebijakan-kebijakan yang mendapatkan reaksi negatif yang ramai di masyarakat tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan anggaran APBN. Pada video ini, Poltak News akan membahas untuk apa sebenarnya pemangkasan anggaran di berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah. Juga akan disertai dengan usulan solusi untuk membangun skema subsidi yang tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran yang mendapatkan banyak reaksi negatif dari masyarakat adalah: pertama, ojek online dilarang memakai BBM subsidi Pertalite. Pada akhir November 2024, Menteri ESDM mengungkapkan bahwa ojek online (ojol) tak masuk kategori penerima subsidi BBM jenis Pertalite. Alasannya karena ojol merupakan kegiatan usaha yang dipekerjakan. Hal ini menimbulkan kemarahan di masyarakat. Setelah mendapatkan banyak reaksi negatif dari masyarakat, maka pada bulan Desember 2024, pemerintah meralat kebijakan tersebut dan mengatakan ojek online tetap boleh membeli BBM subsidi jenis Pertalite. Kebijakan kedua, pada awal Januari 2025 yang lalu, pemerintah bermaksud menaikkan PPN menjadi 12%. Kebijakan ini mendapat reaksi negatif yang ramai di masyarakat. Dan akhirnya, kenaikan PPN ini hanya dikenakan pada barang-barang premium saja. Yang ketiga, pada akhir Januari 2025 yang lalu, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025 sebesar 306 triliun rupiah. Ini termasuk pemotongan belanja untuk infrastruktur sebesar 34,3%. Yang tidak terkena pemangkasan hanya belanja pegawai dan belanja bantuan sosial, atau yang dipangkas adalah belanja yang tidak memberi keuntungan langsung kepada masyarakat. Hal ini juga mendapat banyak sorotan di masyarakat dan di DPR. Kebijakan yang keempat, pada awal Februari 2025 lalu, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Yang terakhir ini juga mendapatkan banyak reaksi negatif di masyarakat. Bahkan jika dibiarkan, diprediksi akan menimbulkan situasi chaos yang parah saat itu.
karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan APBN sering blunder di masyarakat. Hal ini membuat Poltak News bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa pemerintah memangkas anggaran di sana-sini? Apakah ada kepentingan politik tertentu yang hendak dicapai pemerintah Prabowo Gibran dengan melakukan berbagai pemangkasan anggaran tersebut? Kalau soal argumentasi tentang alasan dilakukannya pemangkasan anggaran tersebut, tentu bisa banyak argumentasi yang dikemukakan. Tapi fakta menariknya adalah bahwa di tengah pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor tersebut, termasuk hingga munculnya kekisruhan terkait LPG 3 kg beberapa hari yang lalu, ternyata anggaran makan bergizi gratis MBG yang merupakan program unggulan Prabowo Gibran tidak tersentuh sedikit pun. Padahal program tersebut menghabiskan dana yang sangat besar dari APBN kita. Pertanyaannya, mungkin bisa kita balik juga agar lebih jelas. Apakah pemangkasan anggaran di sana-sini itu justru dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya program unggulan pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini masuk dalam anggaran pendidikan dan belanja modal. Sejauh yang Poltak News amati, sebenarnya masyarakat tidak berkeberatan dengan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dikhawatirkan itu hanya jangan sampai karena program makan bergizi gratis itu merupakan program unggulan untuk mencapai kepentingan politik Prabowo Gibran, maka sektor-sektor lain menjadi dikorbankan. Itu yang dikhawatirkan. Termasuk jangan sampai mengorbankan kebutuhan pokok masyarakat. Juga semakin besar kekhawatiran jangan-jangan pemerintah nantinya akan menambah utang negara yang sudah sangat banyak itu hanya untuk mensukseskan makan bergizi gratis tersebut. Akhirnya pemerintah meninggalkan beban utang yang besar bagi generasi yang akan datang. Itu yang dikhawatirkan. Sekarang mari kita lihat subsidi tahun 2025 ini. Menurut laporan Kementerian Keuangan, anggaran untuk subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025 adalah sebesar 525 triliun rupiah. Subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi dan kompensasi energi sebesar 394,3 triliun rupiah dan subsidi non-energi sebesar 131,3 triliun rupiah. Subsidi energi dan kompensasi mencapai 66% dari total subsidi tahun 2025 ini. Berdasarkan penjelasan Kementerian ESDM, dari 394 triliun subsidi energi dan kompensasi tersebut, di dalamnya terdapat subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar 203,3 triliun rupiah. Kemudian untuk kompensasi energi sebesar 190,89 triliun rupiah. Dari 203 triliun rupiah subsidi BBM, LPG, dan listrik tersebut, terdapat subsidi BBM, yaitu subsidi jenis bahan bakar tertentu JBT, minyak tanah, minyak solar, pertalite, itu sebesar 26,66 triliun rupiah. Subsidi LPG 3 kg 87 triliun rupiah dan subsidi listrik
sebesar 90,22 triliun rupiah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa memang ada kebocoran terhadap subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik. Hal ini menjadi seperti mengamini apa yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa sekitar 30% subsidi energi mengalami kebocoran. Tetapi di samping masalah kebocoran subsidi energi, angka-angka tersebut juga sudah banyak menggoda pihak-pihak tertentu untuk merealokasikannya untuk memenuhi kebutuhan belanja di sektor yang lain. Oleh karena itu, terkait skema subsidi, Poltak News melihat bahwa sebenarnya masyarakat sangat mendukung pemerintah dalam merancang skema subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran. Yang menjadi persoalan adalah skema subsidi yang ditetapkan pemerintah justru dirasakan masyarakat lebih pada mengurangi akses masyarakat terhadap subsidi. Contohnya, kebijakan Kementerian ESDM yang hendak melarang ojek online untuk memakai Pertalite itu dirasakan oleh masyarakat lebih merupakan mengurangi akses masyarakat terhadap BBM subsidi dibanding sebagai penataan skema subsidi yang tepat sasaran. Demikian juga kisru LPG 3 kg yang terjadi beberapa hari yang lalu itu juga dirasakan masyarakat lebih sebagai mengurangi akses masyarakat terhadap LPG subsidi dibandingkan sebagai penataan skema subsidi LPG agar lebih tepat sasaran. Itulah sebabnya muncul pertanyaan, sebenarnya untuk apa pemerintah melakukan pemangkasan anggaran di sana-sini? Fakta di lapangan menimbulkan keraguan bahwa yang terjadi sepertinya bukan semata-mata soal penataan skema subsidi, tetapi lebih sebagai pemangkasan anggaran. Jika asumsi ini benar, wajar pula kalau muncul pendapat bahwa sebenarnya pemangkasan anggaran di berbagai sektor ini diduga karena pemerintah ingin mengamankan berjalannya program makan bergizi gratis. Sekarang mari kita coba melihat kebocoran-kebocoran dari subsidi energi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang umum diperbincangkan masyarakat. Kebocoran-kebocoran subsidi energi ini bukan hal yang baru di mata masyarakat, dan itu sudah menjadi perbincangan umum dan sering kita mendengarnya itu muncul di dalam diskusi-diskusi di masyarakat. Dari situ kita akan lihat apakah skema subsidi yang tadinya hendak dijalankan pemerintah apakah sungguh-sungguh meningkatkan tepat sasaran atau tidak. Berdasarkan data Korlantas Polri yang dimuat dalam situs Gaikindo pada Februari 2023, jumlah mobil pribadi di Indonesia adalah 19.177.264 unit. Kemudian jumlah sepeda motor 127.976.339 unit. 60% dari kendaraan tersebut ada di Pulau Jawa. Dari jumlah mobil 19.177.264 unit tersebut, hingga 1 Oktober 2024, jumlah pemilik mobil pribadi yang sudah mendaftar QR Code My Pertamina untuk membeli BBM subsidi Pertalite sebanyak 5.515.876 unit mobil.
Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hingga kini hanya 5 jutaan unit mobil saja yang mendaftar My Pertamina. Misalnya pertama, kemungkinan pemerintah dan Pertamina kurang gencar dalam melakukan sosialisasi pendaftaran mobil pribadi untuk mendapatkan QR Code agar bisa memakai BBM subsidi Pertalite. Akibatnya, pemilik mobil pribadi tidak mengetahui atau tidak segera mendaftarkan mobilnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pemilik mobil pribadi tidak terlalu membutuhkan BBM subsidi Pertalite. Mereka membeli BBM subsidi Pertalite hanya jika BBM subsidi tersebut bebas untuk diakses tanpa harus daftar ke My Pertamina, tanpa harus namanya tercatat sebagai pengguna BBM subsidi. Skema subsidi energi yang dilakukan pemerintah adalah skema terbuka. Karena itu, pendaftarannya juga dilakukan secara terbuka. Seperti yang dijelaskan tadi, ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hanya sekitar 5 jutaan unit mobil saja yang didaftarkan hingga kini. Oleh karena itu, agak kurang adil rasanya jika penataan skema BBM subsidi di satu sisi hendak secara tegas melarang ojek online memakai Pertalite, tetapi di sisi lain pemerintah hanya menetapkan skema pendaftaran My Pertamina bagi pemilik kendaraan pribadi. Skema yang sangat lunak. Padahal mobil pribadi juga banyak yang dipergunakan sebagai taksi online. Polta News berpendapat, mengapa tidak sekalian saja pemerintah melarang seluruh mobil pribadi, mobil plat hitam dan plat merah dilarang memakai BBM subsidi Pertalite. Polta News berpendapat secara teknis skema itu lebih mudah dilaksanakan dan lebih adil bagi masyarakat Indonesia yang pada umumnya secara ekonomi masih sederhana. Kemudian dalam hal pengawasan BBM subsidi secara umum, pertanyaannya, apakah benar kebocoran subsidi BBM disebabkan karena ojek online memakai Pertalite? Atau jangan-jangan kebocorannya justru ada sebelum BBM subsidi tersebut sampai ke pom bensin tempat yang bisa diakses masyarakat? Pertanyaan ini muncul karena sering muncul berita di televisi dan media lainnya tentang ditemukannya penimbunan BBM subsidi dalam jumlah besar di tempat-tempat tertentu. Sering muncul berita oknum pelaksana BBM subsidi bermain nakal. Hal ini mengindikasikan akan lemahnya pengawasan terhadap sistem distribusi BBM subsidi, termasuk lemahnya pengawasan terhadap internal pelaksana BBM subsidi. Kedua, kebocoran subsidi LPG 3 kg. Sejauh informasi yang didapat Poltak News dari diskusi-diskusi dengan beberapa masyarakat, termasuk dengan pemilik pangkalan LPG 3 kg, Poltak News belum pernah mendengar ada kebocoran subsidi LPG 3 kg di tingkat pengecer. Cerita tentang kebocoran subsidi LPG 3 kg yang sering terdengar justru ada di tingkat pangkalan atau di atasnya. Kalaupun kebocoran tersebut ada kaitannya dengan pengecer, itu dalam arti bahwa ada orang yang datang untuk memborong beberapa buah LPG 3 kg yang tersisa di pengecer. Oleh karena itu, cukup mengherankan jika pemerintah melarang pengecer menjual gas subsidi LPG 3 kg. Ibaratnya
masalahnya di kiri, tapi yang diselesaikan di kanan. Pada intinya, Poltak News ingin mengatakan bahwa dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat, tampak bahwa kebocoran subsidi LPG 3 kg bukanlah pada tingkat pengecer, tetapi ada di tingkat pangkalan dan yang di atasnya. Jadi cukup mengherankan jika pemerintah yang memiliki banyak sumber daya tidak mengetahui sumber masalahnya, tidak mengetahui sumber kebocorannya. Ketiga, kebocoran subsidi listrik. Kurang lebih permasalahannya sama dengan kebocoran subsidi BBM dan LPG. Ada oknum yang nakal, di mana banyak penerima subsidi listrik memiliki saluran listrik lebih dari satu. Kemudian data penerima subsidi listrik juga tidak valid. Kalau permasalahannya seperti itu, maka kunci dalam pencegahan kebocoran tersebut adalah perlu perbaikan data penerima subsidi dan perlu peningkatan pengawasan dari pemerintah. Khusus mengenai pengawasan, Poltak News melihat bahwa memang perlu dikembangkan satu sistem pengawasan yang transparan, yang handal, dan akuntabel, baik dalam pelaksanaan subsidi BBM, LPG 3 kg, ataupun subsidi listrik. Hal ini juga dapat untuk mengurangi kebocoran dalam pelaksanaan subsidi. Dari pembahasan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat Poltak News sampaikan, yaitu pertama, Poltak News berharap agar pemerintah tidak terlalu memaksakan diri jika memang anggaran makan bergizi gratis tidak mencukupi untuk seluruh anak yang ditargetkan. Berharap agar jangan sampai program makan bergizi gratis mengorbankan sektor-sektor lainnya. Sebab jika terlalu dipaksakan, maka dapat meningkatkan potensi kegagalan pencapaian produk domestik bruto 8% pada tahun 2025 ini. Kesimpulan kedua, skema subsidi tertutup. Selama ini, skema subsidi energi yang dilakukan pemerintah adalah skema subsidi terbuka. Pada faktanya, skema ini menimbulkan banyak kebocoran dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menutup kebocoran seperti yang dijelaskan tadi. Poltak News berpandangan bahwa hendaknya pemerintah mencoba skema subsidi tertutup atau tunai, langsung dikirim ke rekening penerima subsidi. Rasanya sudah terlalu lama pemerintah menggunakan skema subsidi terbuka, padahal persentase kebocorannya sangat tinggi. Untuk mendukung skema subsidi tertutup ini, tentu pemerintah harus memutakhirkan data penerima subsidi energi. Kesimpulan ketiga, Poltak News berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan data penerima subsidi energi dan juga membangun sistem pengawasan yang handal, transparan, dan akuntabel. Kesimpulan keempat, untuk subsidi BBM, Poltak News berpandangan bahwa jika pemerintah tetap menggunakan skema subsidi terbuka, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melarang semua mobil pribadi berplat hitam dan mobil berplat merah untuk tidak memakai BBM subsidi.
Jadi pelarangannya bukan pada mobil di atas 1400 cc, tapi seluruh mobil pribadi berplat hitam dan plat merah dilarang memakai BBM subsidi Pertalite. Demikian juga pemerintah perlu mempertimbangkan melarang motor ber-cc besar untuk tidak menggunakan BBM subsidi Pertalite. Jadi bukan ojek online yang dilarang memakai BBM subsidi Pertalite. Kesimpulan kelima, untuk subsidi listrik, Polteknis berpandangan bahwa pemerintah hendaknya lebih fokus memberikan subsidi listrik kepada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan. Dengan demikian, subsidi listrik juga menjadi tepat sasaran berdasarkan wilayahnya. Saudara, demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.